kita sudah DPO. Iya, di mana? Iya, kembali di Saling Silang pemirsa dari kita tahan dulu Pak Boy ya. Kita tahan dulu ini dari waktu jeda juga suasana masih begitu hangat pemirsa, dan ini dari pihak Setia Novanto. Tahan dulu Bang, ini saya ke Pak Nasrullah. Dari pihak Setia Novanto mengatakan bahwa penahanan dan penetapan tersangka kali ini tidak seharusnya terjadi. Apa yang Anda lihat dari sini? Adakah prosedur yang memang tidak dipenuhi oleh KPK, langsung saja menetapkan tersangka, mangkir sekali langsung diburu begitu? Gini, ini yang menjadi persoalan begini ya. Untuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita tidak mengatur bahwa orang untuk ditetapkan sebagai tersangka, si tersangkanya sudah harus diperiksa terlebih dahulu. Nggak ada pengaturan di KUHP. Nah, tapi saya termasuk orang yang mengusulkan di dalam RUU KUHP yang baru ini, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka harus didengar dulu pembelaan dirinya, dia diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah didengar keterangan dia. Ini kan kasus yang menyangkut dirinya. Nah, tapi apakah akhirnya penetapan? Saya ingatkan Pak Nasrullah, itu putusan MK kemarin yang nomor 14 tahun nomor 21 tahun 14, pertimbangannya Mahkamah Konstitusi termasuk itu. Sebaiknya calon tersangka diperiksa dulu. Sudah ada sih, ya, sudah ada. Sudah Lumayan. KUHP yang saya katakan itu KUHP ya. Kan sekarang kemudian kan dipermasalahkan sampai ke MK. Nah, di MK itu memberi ruang itu ya. Periksa terlebih dahulu. Nah, disinilah yang saya lihat kemarin ada persoalan untuk pemeriksaan Pak Setia Novanto. Kalau dipanggil mangkir gimana? Tidak datang dengan berbagai alasan. Bagi tersangka kan baru sekali. Dia yang setelah pra-peradilan menang. Iya, saksi kan 3 kali. Ini yang dipanggil paksa ini sebagai saksi apa tersangka kan itu harusnya. Nah, persoalannya begini. Saya kadang-kadang juga bisa memahami KPK. Kalau KPK tidak langsung melakukan penahanan dan upaya itu, andai saja Pak Setia Novanto misalnya pergi meninggal. Ini ya kita bicara baik. Di line telepon sekarang sudah ada kuasa hukum Setia Novanto. Kita sudah bersama dengan Pak Oto Hasibuan atau Pak Frederick Yunandi malam hari ini. Pak Oto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Oto sudah bergabung bersama kami di Jak TV. Pak Oto, persiapan untuk pra-peradilan besok, adakah persiapan yang dilakukan oleh tim Pak Oto? Kebetulan untuk pra-peradilan saya nggak ikut menanganinya, jadi itu adalah tim yang lain untuk itu. Baik. Jadi ditanyakan pada mereka mungkin ya. Ini Pak Oto tidak ikut di tim yang mengajukan pra-peradilan. Lalu strategi apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum di bawah kendali Pak Oto? Kalau kami strategi hukumnya ya standar-standar saja. Kalau nanti ini perkara masuk pengadilan ya kita bela dengan baik, gitu ya. Nggak perlu ada strategi khusus kan gitu. Jadi biasa-biasa saja menurut saya. Kalau biasa-biasa saja Pak Oto. Kira-kira kans untuk memenangkan pra-peradilan lebih besar atau lebih besar persiapan Pak Oto bersama tim untuk menyiapkan untuk masuk persidangan? Kalau pra-peradilan sendiri ya seperti saya katakan, saya kan nggak ikut dalam timnya, jadi saya nggak tahu sejauh mana kekuatan itunya dalil-dalil mereka. Walaupun dari segi hukum saya melihat sih celahnya mestinya ada, tapi itu kan semuanya kan tergantung hakim kan. Oke. Jadi dalil-dalil argumennya itu nanti sejauh mana bisa dielaborasi oleh pihak tim penasihat hukumnya, dan kemudian nanti bagaimana KPK menanggapinya kita lihat deh. Pak Nasrullah, ini ada Pak Oto di line telepon, silahkan. Anda pasti punya pertanyaan untuk Pak Oto. Selamat malam Bang Oto. Baik, siapa ini ya? Nasrullah, Hadinda Nasrullah Bang. Gimana Nasrullah? Alhamdulillah baik Bang Oto. Lama nggak ketemu. Iya. Baru saya lihat di LC Prof Mahfud memuji Bang Oto luar biasa. Silakan Pak Nasrullah. Bang Oto gini Bang. Iya. Kalau abang ada di dalam tim pra-peradilan ini, kalau kita bicara ya, sebenarnya nggak tahu boleh nggak saya bertanya kalau ke abang ya. Poin apa yang paling krusial yang abang akan gunakan untuk mempermasalahkan materi pra-peradilan ini, Bang? Kalau saya sih, saya melihat ya bahwa sampai sekarang kan ada, kita tahu, saya ceritain dulu ya, kan Bang. ada putusan pra peradilan yang pertama.
Dalam putusan itu disebutkan bahwa memerintahkan kepada KPK dalam termohon itu untuk menghentikan penyidikan sprindik yang sudah dilakukan. Oke. Nah, kemudian ternyata sampai sekarang sprindik itu belum pernah di SP3, belum dihentikan. Artinya KPK belum melaksanakan perintah pengadilan yang menurut saya itu imperatif. Nah, kemudian saya tanya, KPK beralasan bahwa mereka tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan, membuat SP3. Saya katakan bahwa walaupun mereka memang tidak berwenang menghentikan penyidikan, tapi dalam kasus ini dia tidak diminta untuk melaksanakan kewenangannya, tapi dia diminta untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghentikan penyidikan, yaitu untuk melaksanakan perintah hakim. Jadi menurut saya orang itu tidak bisa berdalih apapun dan memakai undang-undang apapun untuk bisa menghalang-halangi terlaksananya perintah pengadilan. Ya. Jadi contoh umpamanya, Ya Bang, dengar Bang. Jadi contoh umpamanya seorang warga negara berhak hidup, dilindungi hak ajasinya menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau hakim sudah mengatakan perintah hukuman mati, orang itu tidak bisa berdalih lagi mengatakan bahwa karena Undang-Undang Dasar melindungi hak hidup saya tidak melaksanakan putusan hakim, tidak bisa lagi gitu. Jadi segala ketentuan undang-undang itu harus dilepaskan, dikesampingkan untuk melaksanakan perintah hakim. Baik Bang, saya Karena persoalannya adalah setelah sudah ada putusan putusan perintah hakim tidak di SP3, dia sudah mengeluarkan lagi sprindik yang kedua. Jadi bagi saya berarti ada 2 sprindik yang terbuka sampai sekarang. Sprindik yang pertama belum di SP3, masih hidup, ada sprindik yang kedua. Nah, dengan adanya 2 sprindik itu, maka tersangka dalam hal ini mengalami kesulitan dalam membela diri. Jadi Baik, Pak Oto. Ya? Pak Oto ini, Pak Boyamin juga punya pertanyaan untuk Pak Oto. Pak Oto, Boyamin, junior Pak Oto. Oh ya, silakan. Selamat datang, dan kami senang-senang aja meskipun posisi saya seakan-akan membela KPK begitu, tapi saya tetap mengucapkan selamat datang, dan saya berharap masyarakat nanti lebih mampu mencerna hukum dari proses persidangan ini nanti kalau menjadi pokok perkaranya disidangkan. Dan kita berharap istilahnya mudah-mudahan terjadi perang intelektualitas gitulah, kira-kira gitu. Perang intelektualitas. Ya. Jadi bukan perang kata-kata lagi gitu. Dan saya berharap betul-betul itu di Bang Oto gitu. Jadi mudah-mudahan itu masyarakat mampu untuk menjadi pendidikan hukum lah bagi masyarakat itu. Saya berharap itu. Betul. Dan kedua, saya berdoman pada prinsipnya pra-peradilan yang telah pernah dimenangkan oleh Ilham Arif Sirajuddin, Wali Kota Makassar, yang pertama dikabulkan. Kemudian juga tidak ada surat perintah penghentian penyidikan dilaksanakan administratif oleh KPK. Kemudian KPK kemudian menerbitkan sprindik baru, dan kemudian diperadilankan lagi oleh Ilham Arif Sirajuddin. Itu menyangkut nebis in idem, juga menyangkut penyidik yang tidak berwenang karena sudah bukan polisi lagi, dan ketiga terkait alat bukti. Dan tiga-tiganya juga akhirnya dimentahkan oleh Hakim nomor 55 tahun 2015 bahwa tidak nebis in idem karena belum menyangkut perkara, karena belum terdakwa, dan kemudian penyidik juga dinyatakan sah, dan alat bukti yang kemudian tadinya kurang kemudian ditambah dan dinyatakan oleh Hakim pra-peradilan nomor 55 tahun 2015 itu dinyatakan kemudian juga bukti yang cukup, dan kemudian dibawa ke pengadilan pokok perkaranya, dan Ilham Arif Sirajuddin juga dinyatakan bersalah. Itu kira-kira menjadi masing-masing kan kita bisa berdebat dan punya argumentasi yang masing-masing. Meskipun saya juga menyatakan ke Bang Oto bahwa kira-kira kalau yang gugat KPK terhadap proses lambannya perkara, saya kira-kira ya paling banyak lah kira-kira gitu. Jadi saya pun kita sama-sama menyayang KPK supaya baik kan gitu Bang Oto. Makasih. Ya. Pak Oto, tanggapannya? Jadi ya tanggapan saya adalah saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Boyamin itu benar. Cuma yang saya sampaikan, argumen yang saya sampaikan barusan ini belum pernah digunakan oleh siapapun. Iya kan? Jadi oleh karena itu argumen saya ini kalau dicoba diuji boleh juga. Karena menurut saya kalau ada 2 sprindik terbuka, maka hak ajasi daripada seorang tersangka itu kan menjadi dilanggar, ya kan? Dilanggar, dia tidak tahu lagi membela diri untuk sprindik yang pertama atau sprindik yang kedua, kan begitu. Jadi dengan adanya pelanggaran hak ajasi seperti itu, di mana kita tahu pra-peradilan itu nuansanya kan sebenarnya adalah kalau ada pelanggaran hak ajasi maka diajukan pra-peradilan. Jadi karena argumentasi yang baru saya sampaikan ini belum pernah diajukan, ini yang saya minta. Kalau ini seandainya saya menanganinya,
ini pasti yang harus saya sampaikan gitu loh. Baik. Kalau seandainya saya kan begitu ya. Kita waktunya jadi- habis, Pak Oto. Terima kasih banyak Baik. sudah bergabung Baik, bersama baik, kami baik, di Jak TV, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan yang hangat ini. Tetaplah bersama kami di Saling Silang, segera kembali.